Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun berada. Video yang saya buat kali ini adalah terkait penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ajar di salah satu program studi di Universitas Jenderal Ahmad Yani, yaitu program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen unsur pendidikan dan pengajaran. Dalam video ini terdapat beberapa part video. Yang pertama adalah part mengenai penjelasan mata kuliah yang saya ampu secara detail, lalu kemudian yang keduanya ada rekaman proses pembelajaran, dan yang ketiganya closing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Yulianti. Saya adalah salah satu dosen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kegiatan belajar mengajar saya selama di FEB. Kemudian di sini saya juga akan menyertakan beberapa video rekaman pembelajaran saya. Baik, untuk memudahkan saya dalam menjelaskan materi, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, saya tergabung di KBK Manajemen Keuangan, di mana mata kuliah pokok yang diampunya diantaranya adalah mata kuliah manajemen keuangan, lalu kemudian ada mata kuliah penganggaran, dan mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Untuk penjelasan terkait dengan salah satu syarat untuk bisa memenuhi syarat sertifikasi dosen, di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah penganggaran. Tapi sebelum saya menjelaskan hal-hal detail terkait dengan mata kuliah penganggaran ini, di sini ada sedikit pendahuluan yang akan saya sampaikan. Di antaranya, untuk semester ganjil tahun ini, ajaran tahun 2021 dan atau 2022, saya mendapatkan kepercayaan lagi untuk mengampu mata kuliah penganggaran terdiri atas 4 kelas, itu ada kelas G, F, B, dan A yang terjadwal di hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Kebetulan video yang saya buat ini direkam pada tanggal 27 September 2021, sedangkan perkuliahan baru akan dimulai besok tanggal 28 September 2021. Sehingga untuk pembelajaran yang akan saya jadikan contoh atau saya sertakan rekaman video pembelajarannya, saya akan menyajikan rekaman pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar pada saat saya melakukan pengajaran mata kuliah penganggaran di semester pendek, ya, beberapa bulan yang lalu. Nah, sebetulnya tahun lalu pun saya sudah dipercaya untuk mengajar mata kuliah ini, yaitu mata kuliah penganggaran. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang saya lakukan di mata kuliah ini, tersebar dari mulai November sampai dengan Januari 2021. Sebetulnya di sini sebelumnya juga ada aktivitas lain, ya. Ini sebagai salah satu contoh aja. Nah, kemudian di streamnya atau contoh aktivitas perkuliahannya dapat dilihat di sini. Saya memberikan instruksi-instruksi belajar kepada mahasiswa. Di sini terekam pada tanggal 30 Desember 2020. Nah, ini sebetulnya pada tahun lalu saya belum memiliki inisiatif, ya, untuk selalu merecord perkuliahan yang saya lakukan baik melalui media Google Meet dan sebagainya, sehingga pada saat ada persyaratan Serdos untuk membuat audio visual, saya memberikan atau menyajikan rekaman pembelajarannya pada saat aktivitas mengajar semester pendek seperti itu. Di sini saya jelaskan dulu sebelumnya bahwa perkuliahan khususnya di program studi manajemen FEB kami menggunakan media Google Meet lembaga, dan nanti mahasiswa juga diberikan akun Google Meet lembaga sehingga mereka akan masuk melalui Google Meet lembaga seperti itu. Baik, kita langsung ke konten intinya. Di sini ada beberapa konten yang akan saya jelaskan. Di antaranya yang pertama adalah terkait dengan deskripsi mata kuliah. Lalu kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian mata kuliah. Kita menuju ke konten yang pertama, yaitu deskripsi mata kuliah.
Baik, di sini mata kuliah penganggaran memiliki deskripsi atau memiliki salah satu capaian pembelajaran tentu saja sesuai dengan RPS. Pada dasarnya mata kuliah ini adalah digunakan atau menyajikan kesempatan atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari kegiatan budgeting dalam suatu perusahaan. Nah, deskripsinya adalah mahasiswa ini diberikan kesempatan untuk bisa memerankan diri sebagai calon manajer tingkat pertama dalam hal merencanakan anggaran operasional dan anggaran keuangan pada sebuah perusahaan. Seperti itu. Nah, tentu saja deskripsi mata kuliah ini juga mengerucut kepada profil lulusan yang ditetapkan oleh program studi manajemen. Selanjutnya kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah korelasi materi dengan profil capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Tadi saya katakan bahwa deskripsi atau capaian pembelajaran mata kuliah ini tentu saja diperuntukkan supaya bisa menembus profil gitu ya, supaya mahasiswa-mahasiswa ini bisa menjadi seorang apa nanti saat lulus. Nah, saya di sini sampaikan bahwa profil lulusan dari jurusan manajemen itu ada 3. Yang pertama untuk bisa menjadi seorang manajer tingkat pertama, menjadi seorang analis atau peneliti, dan menjadi seorang wirausaha. Untuk mata kuliah penganggaran ini di sini saya mengajar dituntut oleh jurusan atau program studi untuk bisa membuat mahasiswa ini bisa mencapai kemampuan yang diharapkan untuk bisa menjadi seorang manajer tingkat pertama. Jadi pengerucutannya atau rujukannya adalah untuk menjadi seorang manajer tingkat pertama nanti pada saat bekerja. Nah, di sini tentu saja untuk bisa mencapai hal ini kami menuangkannya dalam sebuah RPS yang di dalamnya sudah lengkap sekali, terdiri atas capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya, capaian pembelajaran lulusan, lalu kemudian sub CPMK. Di sini dituangkan dalam RPS. Berikut ini adalah RPS-nya. Di sini ketua program studinya adalah Dr. Parikawita MS, SE, MSI ya. Jadi pergantian ini terjadi pada semester ganjil kemarin, diganti ininya menjadi menjadi Bapak Yun Yun, SE, SM, ASCA, CHRA. Untuk RPS yang saya gunakan ini karena saya menjelaskan pembelajaran mata kuliah penganggaran saat saya mengajar SP, maka ketua program studinya masih Ibu Harikawita. Di sini ada capaian pembelajaran lulusan, lalu kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah, ada sub CPMK-nya, ada deskripsi singkat materi pembelajaran sampai dengan sistem pembelajaran. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu sesuai dengan konten yang diinginkan dalam syarat sertifikasi dosen. Baik, kita menuju ke hal yang berikutnya atau konten yang berikutnya, yaitu tentang kemampuan yang diharapkan ya. Kemampuan yang diharapkan untuk mata kuliah penganggaran ini tadi tentu saja disesuaikan dengan profil lulusan program studi manajemen yang telah ditetapkan. Nah, untuk mencapai profil lulusan ini, maka ada beberapa capaian pembelajaran yang disyaratkan atau yang dititipkan oleh program studi ke dalam mata kuliah penganggaran. Di sini ada 3 hal yang dinilai, itu dari aspek psikomotorik, kemudian dari aspek afektif, dan dari aspek kognitif ya. Untuk afektif misalnya dari S2 sampai dengan S9, mata kuliah ini diminta untuk atau dititipkan mengenai aspek sikap S2 sampai dengan S9, lalu KU2 sampai dengan KU7, KK1, KK2, dan PP1 untuk kognitifnya. Sehingga sebetulnya kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah supaya mahasiswa ini bisa memerankan diri sebagai manajer tingkat pertama dalam sebuah perusahaan dalam hal menyusun anggaran. Nah, lalu capaian pembelajaran mata kuliahnya ini ada beberapa lagi diturunkan. Kalau kami disebutnya M ya, M1, M2, M3 sampai dengan M4. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah penganggaran ini yang pertama
Mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan dan menguraikan konsep dasar dalam penyusunan anggaran pada sebuah organisasi. Lalu kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan membuat anggaran-anggaran operasional. Jadi kalau anggaran operasional itu berarti anggaran-anggaran yang berkaitan dengan laporan laba rugi. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat anggaran laba ruginya, baik menggunakan full costing maupun variable costing, serta mampu menjelaskan, menganalisis, dan menentukan selisih anggaran. Nah, konten atau topik selisih anggaran ini yang akan saya jadikan contoh rekaman pembelajaran saya saat melakukan pengajaran. Lalu, capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat anggaran keuangan ya, yang terdiri atas anggaran piutang dan anggaran neraca. Ini adalah beberapa pembelajaran mata kuliahnya untuk mata kuliah penganggaran. Lalu selanjutnya dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diturunkan menjadi materi-materi pembelajaran. Supaya bisa mencapai pembelajaran mata kuliah ini yang seperti ini, maka kami menetapkan materi-materi pembelajaran untuk bisa mencapai hal tersebut. Di antaranya mengenai konsep dasar penganggaran, lalu kami berikan kemampuan-kemampuan untuk bisa melakukan forecasting atau perkiraan atau peramalan penjualan, kemudian membuat anggaran penjualan sampai dengan anggaran biaya overhead pabrik. Lalu yang ketiga, materi pembelajarannya ini adalah tentang laporan laba rugi ya, baik full costing maupun variable costing dan penentuan selisih anggaran. Selisih anggaran di sini ada selisih volume penjualan, ada selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Dan pembelajaran yang materi pembelajaran yang keempat itu ada anggaran keuangan dan anggaran neraca. Ya, tentu saja ini turunan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, terkait dengan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester, sebagai contoh, saya ambil salah satu beberapa pertemuan ya, yaitu pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 12. Di sini ada kemampuan akhir yang ingin dicapainya apa, yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan analisis selisih anggaran, kemudian ini materinya. Nah, ini metode pembelajaran yang saya terapkan selama ini ya, dari tahun lalu sampai dengan kemarin pembelajaran di semester pendek atau remedial. Jadi saya menerapkan metode pembelajarannya itu flipped classroom. Ini merupakan salah satu bagian dari self-directed learning. Mahasiswa diberikan materi H-3 sebelum perkuliahan berlangsung, sehingga mereka diharapkan melakukan belajar mandiri ya, melakukan belajar mandiri. Saya memposting video-video pembelajaran atau penjelasan yang saya lakukan, saya posting di YouTube, sehingga mahasiswa bisa mempelajari materi tersebut. Kemudian setelah mereka mempelajari materi tersebut dalam sebuah video penjelasan, maka pada saat jam perkuliahan berlangsung, saya akan remind kembali materi tersebut, lalu akan kemudian memberikan responsi atau akan ada interaksi di sana antara mahasiswa dan dosen. Lalu kemudian setelah ada kuliah dan responsi, maka akan diberikan tugas ya. Ini nanti bisa collaborative learning dan case study. Tugas-tugas terkait dengan materi analisis selisih anggaran misalnya seperti itu. Lalu di sini sebagai salah satu contoh untuk mata kuliah penganggaran yang saya ampu kemarin, ini salah satu metode pembelajaran flipped classroom yang saya terapkan. Jadi saya sudah memposting video sebetulnya melalui WA group, juga saya share gitu ya. Di YouTube saya sudah posting materi-materi yang akan dipelajari misalkan pada pertemuan tersebut. Kemudian pada saat jam kuliah berlangsung, mereka diharapkan sudah mengerjakan soal-soal, lalu mereka sudah mempelajari, sehingga pada saat Google Meet berlangsung, mereka sudah memiliki pengetahuan terkait mata kuliah ini. Nah, ini juga salah satu aktivitas yang saya lakukan dalam mata kuliah penganggaran. Di sini saya memposting tugas-tugas, lalu kemudian mengadakan meet atau pertemuan melalui media Google Meet seperti itu. Di sini juga ini saya tampilkan beberapa video ya yang menjadi portofolio saya ya, bahan-bahan ajar saya yang saya posting di YouTube. Saya bisa tampilkan di sini. Ini adalah beberapa materi pembelajaran atau bahan ajar yang saya
yang saya posting di YouTube untuk memudahkan mahasiswa belajar dengan menggunakan metode pembelajaran Flip Classroom. Meskipun beberapa di antaranya ada video-video terkait dengan aktivitas saya pribadi ya, seperti nyanyi dan sebagainya, tapi kebanyakan video-video di sini adalah video penjelasan mengenai bahan ajar yang saya berikan. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk ini materi pembelajaran tadi sampai dengan metode pembelajaran. Ini adalah salah satu aktivitas atau contohnya. Nah, di sini terkait dengan sistem penilaian ya, tugas dan penilaian. Nah, kami menyusun rubrik-rubrik penilaian sebetulnya ya. Nah, di sini tertuang dalam sebuah yang namanya lembar kerja mahasiswa atau LKM. Sebagai salah satu contoh, materi analisis selisih anggaran ini juga ada LKM-nya ya, atau lembar kerja mahasiswa. Di sini dijelaskan mata kuliah tersebut apa, deskripsinya apa, kemudian judul tugasnya apa, lalu kemudian tata cara pengerjaan tugasnya seperti apa, lalu kemudian di sini ada indikator, kriteria, dan skor penilaian. Di sini juga saya jelaskan ya bahwa hal-hal apa saja yang dinilai di dalam tugas tersebut. Misalnya untuk mata kuliah penganggaran tadi yang kontennya atau topiknya analisis selisih anggaran, maka ini adalah hal-hal yang dinilai ya. Ini sudah memasuki unsur sikap ya, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Disajikan juga bobot-bobot penilaiannya, lalu cara perhitungan nilainya. Nah, jadwal pelaksanaannya nanti dikumpulkannya tanggal berapa juga disajikan. Soal ini rubrik penilaian sikapnya akan seperti ini, lalu kemudian ini ada soalnya. Soal untuk dikerjakan oleh mahasiswa terdiri atas soal-soal yang memenuhi unsur afektif, psikomotorik, ya, yaitu PP, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, ya, dengan indikator penilaian yang sudah saya sajikan tadi di bagian atas seperti ini. Baik, itu mungkin beberapa hal yang disampaikan terkait dengan mata kuliah penganggaran. Untuk selanjutnya, saya juga sajikan rekaman pembelajaran pada saat saya melakukan pengajaran mata kuliah penganggaran. Selamat menyaksikan, terima kasih. Nah, itu dia tadi penjelasan mata kuliah penganggaran terkait dengan rencana pembelajaran semester. Untuk selanjutnya di sini ada review dari Google Classroom yang merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan oleh saya dalam kegiatan belajar mengajar. Sebetulnya selain menggunakan media pembelajaran yang ini, saya juga memanfaatkan YouTube juga ya. Jadi mengupload materi-materi ajar saya di YouTube, lalu kemudian nanti bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Nah, kemudian selain itu juga saya menggunakan WA Group juga ya, jadi mengoptimalkan semua media pembelajaran supaya meskipun pembelajarannya online bisa materinya tersampaikan dengan optimal. Nah, ini dia review Classroom-nya. Di sini saya mau coba mereview Classroom yang saya gunakan saat kegiatan belajar mengajar mata kuliah penganggaran. Ini sebagai contoh kelas penganggarannya, saya memberikan banyak classwork untuk mahasiswa ya, mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14. Sebagai salah satu contoh yang saya juga sajikan rekaman pembelajarannya ya, ini ada materi tentang anggaran laporan laba rugi dan analisis selisih anggaran. Jadi pada metode pembelajaran Flip Classroom, saya sudah memposting video ini di YouTube untuk bisa mahasiswa pelajari. Seperti ini. Saya memberikan instruksi belajar, silahkan review kembali materi yang sudah saya posting. Berarti ini adalah jam kuliah berlangsung. Pelajari sebaiknya materi-materi tersebut. Nanti ada online meet ya. Nah, pada saat online meet itu, saya berikan kuliah atau kita responsi dengan mahasiswa ya, terkait mengkonfirmasi pemahaman mereka terhadap video yang sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi kelas mata kuliah penganggaran, kita masuk ke pertemuan ke-10 ya, tentang analisis selisih anggaran. Nah, saudara, di sini sebetulnya kata lain dari selisih anggaran itu adalah selisih varians ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat anggaran laporan laba rugi. Ya, anggaran laporan laba rugi, lalu kemudian setelah itu saudara coba akan membuat laporan laba rugi realisasi.
Jadi seperti biasa, yang kemarin kita buat kan hanya dari segi perencanaan ya atau anggaran. Maka hal itu akan ada realisasinya. Nah, kalau misalkan anggaran dengan realisasi itu sama persis, maka tidak ada masalah, berarti tidak ada selisih atau variance. Tapi dalam dunia nyata kita hanya seorang manusia sebatas merencanakan ya. Biasanya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, bisa jadi si anggaran laba rugi yang kita harapkan itu lebih besar atau bahkan lebih kecil pada kenyataannya. Maka akan timbul selisih-selisih anggaran seperti itu. Nah, beberapa selisih anggaran yang akan kita pelajari adalah sesuai dengan. Nah, itu dia penjelasan mengenai mata kuliah penganggaran. Selanjutnya ada rekaman proses pembelajaran. Assalamualaikum, selamat pagi saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga saudara semuanya dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat ya. Sehingga pada kesempatan kali ini perkuliahan kita mata kuliah penganggaran semester pendek bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya saudara belajar dengan Bu Verika ya selama setengah semester nih, semester pendek ya, pertemuan 1 sampai dengan 4. Materinya itu adalah tentang dasar-dasar penganggaran dan mempelajari mengenai anggaran operasional ya. Mungkin Bu Verika sudah menjelaskan di dalam anggaran itu nanti akan ada anggaran operasional dan anggaran keuangan. Gitu. Kalau anggaran operasional tujuannya dia untuk membuat laporan laba rugi, untuk membuat anggaran laporan laba rugi. Sedangkan kalau untuk anggaran keuangan tujuannya adalah untuk membuat anggaran neraca. Nah, yang kemarin saudara pelajari sebelum UTS itu adalah anggaran-anggaran operasional. Nah, berikut ini salah satu metode pembelajaran responsi atau interaksi antara mahasiswa dan dosen. Di sini saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari saya. Proses produksi. Ada poin betulnya ya. Terus, kalau biaya variabel? Perusahaan mengeluarkan dana ketika memproduksi barang atau jasa, Bu. Nah, ini jawabannya sama ya sebetulnya dengan Fadila. Kalau di PPT saya, saudara bisa temukan nggak? Wiki bagus kok jawabannya, tapi masih sama dengan Fadila. Saya masih tetap kasih nilai ya untuk Wiki. Sekarang, ada yang mau melengkapi nggak? Izin menjawab, Ibu. Titan, oke, Titan. Silahkan. Mungkin kalau biaya tetap itu perusahaan mengeluarkan biaya, jadi kalau misalnya nggak berubah gitu biayanya walaupun barang sama jasanya turun atau naik gitu. Biaya yang tetap dalam volume kisaran kegiatan tertentu gitu. Ya, kalau misalnya biaya variabel, kalau biaya variabel bisa turun atau naik biaya yang dikeluarin perusahaannya gimana menurut barang atau jasa yang dikeluarinnya gitu mungkin. Oke, nah itu ada tambahan nih dari Titan ya. Saya mau coba semuanya dibuka deh PPT yang dari saya ya. Yang anggaran variabel budget yang ada di dalam Classroom. Di sana saya bilang kalau biaya variabel itu bukan saya yang bilang ya, tapi dari buku ya, buku Navarin saya mengutipnya. Biaya variabel itu adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Ya, untuk ketika tetapi biaya variabel per unitnya itu akan tetap. Jadi yang namanya biaya variabel itu adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah volume produksi. Itu biaya variabel secara total, tapi per unitnya tetap. Saya mau kasih contoh. Ketika saya memproduksi pulpen misalnya ya, pulpen. Nah, untuk memproduksi satu pulpen, biaya variabel satu pulpen itu adalah misalkan 1.000. Biaya variabelnya. Ini contoh aja ya. Biaya untuk memproduksi satu pulpen itu adalah 1.000 misalnya. Berarti kalau saya produksi 2 pulpen, biaya variabelnya berapa yang harus saya keluarkan? 2.000. 2.000. Kalau saya produksi 10 pulpen, berapa biaya variabel yang saya keluarkan? 10.000. 10.000 karena satu pulpen 1.000 gitu. Jadi kalau lihat dari contoh ini sesuai dengan definisinya.
Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah volume produksi. Mun hiji pulpena berarti biaya produksinya 1.000. Kalau misalkan 5 pulpennya berarti 5.000, berarti biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total. Nah, selanjutnya setelah memberikan penjelasan mengenai materi atau mereview materi, kemudian memberikan contoh soal-soal gitu ya dalam kehidupan nyata, lalu kemudian juga tanya jawab gitu ya, responsi, memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dan juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya. Selanjutnya saya memberikan soal-soal ya sebagai bahan evaluasi. Sebetulnya soal ini sudah diberikan sebelum jam perkuliahan berlangsung. Nah, pada saat perkuliahan berlangsung, maka tugas saya adalah mengkonfirmasi apakah mereka sudah mengerjakan soal-soal tersebut atau belum. Jadi dibahas tuh jawabannya betul atau enggak gitu ya. Ditanya tuh satu-satu seperti itu. Nah, ini dia videonya. Sebelumnya, Bu. Iya, itu dari mana 22.000 dikali 25.000? Yang harga per unit dari kapasitas normal. Betul. Jadi, ini adalah penjualan yang sifatnya anggaran. Paham ya? Berarti ini diperoleh dari PPT yang sebelumnya. Itu kan? Diperoleh dari laporan laba rugi anggaran yang sifatnya anggaran perencanaan. Berarti kalau saudara pengen dapat penjualan yang sifatnya perencanaan, tinggal 25.000 unit ini dikali dengan 22.000 harga jualnya. 25.000-nya kuncinya adalah kapasitas normal. Ya kan? Nah, ingat untuk mencari selisih volume penjualan itu rumusnya adalah kontribusi margin per unit yang dianggarkan. Berarti saudara harus mencari kontribusi margin per unit yang dianggarkan. Kalau kata-katanya yang dianggarkan, berarti saudara akan peroleh informasinya itu dari laporan laba rugi anggaran, bukan dari realisasi. Ya, ini adalah sebetulnya laporan laba rugi yang anggaran nih. Kemudian biaya variabel biaya operasional variabel ditambah biaya variabel lainnya adalah 350 juta. Kontribusi marginnya adalah 200 juta. Ya, kontribusi marginnya 200 juta. Di PPT yang sebelumnya itu 200 juta bukan kontribusi margin yang Bumi Permai. Halo? Titan? Yang kalau kontribusi margin bersihnya ya 200 juta Bu yang di sebelumnya. Iya, kontribusi marginnya yang dipakai adalah kontribusi margin bersih. Kenapa? Karena ada biaya operasional. Kalau dia tidak ada biaya operasional, maka yang dipakainya kontribusi margin kotor. Nah, sekarang rumus dari selisih volume penjualan itu adalah kontribusi margin bersih yang dianggarkan per unit. Berarti yang 200 juta ini harus dijadikan unit, berarti tinggal dibagi dengan kapasitas normalnya 25.000, sehingga kontribusi margin per unitnya adalah 8.000. Paham ya? Kemudian tinggal dikalikan dengan selisih antara penjualan kapasitas normal dengan kapasitas sesungguhnya. Saya rencananya 25.000, yang terjadi 28.000. Maka kenapa dia jawabannya adalah favorable? Kenapa untung? Nah, selanjutnya tahapan terakhir dari proses pembelajaran di kelas, saya nggak lupa memberikan oleh-oleh untuk mahasiswa dikerjakan di rumah. Oleh-olehnya tentu saja berupa tugas ya. Tugas-tugasnya itu sebetulnya ada yang tugas terstruktur, ada juga soal latihan biasa. Nah, untuk yang saya berikan di video ini adalah soal latihan biasa ya. Nah, kemudian mereka juga akan diberikan lembar kerja mahasiswa ya, itu isinya tugas-tugas yang terstruktur yang masuk ke dalam penilaian. Biasanya LKM ini akan saya posting di Google Classroom. Nah, ini salah satu contoh saya memberikan tugas untuk mahasiswa. Selisih 11.800-nya ini ada soal PT Renatex. PT Renatex ini ada anggaran laporan laba ruginya, ini anggarannya, data anggaran, lalu ada data realisasi. Dari soal yang ini, saudara buat analisis selisih anggaran sampai BOP. Ya. Di sini kalau saya lihat model 1 selisih BBB, selisih BTK, langsung aja semua selisih BOP juga. Selisih BBB, 1 selisih, 2 selisih,
BTK 1 selisih 2 selisih, BOP minggu depan sebelum kuis saya bahas dulu yang ini, lalu baru kuis. Paham ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, itu dia tadi video terkait dengan penjelasan proses pembelajaran mata kuliah penganggaran. Tadi ada beberapa part. Yang pertama tadi penjelasan mengenai mata kuliah penganggaran yang saya ampu. Lalu kemudian ada rekaman proses pembelajaran. Video ini semoga bisa memenuhi persyaratan dari sertifikasi dosen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.